Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 287 Jakarta, khususnya kelas 9. Bapak berharap kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya menyarankan kepada seluruh siswa untuk segera vaksin ya, karena dengan vaksin kita bisa mencegah pandemi COVID-19. Bagi yang belum vaksin, silakan vaksin ya. Sudah disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat yang dekat di rumah. Silakan kunjungi tempat vaksin di lingkungan masing-masing, segera ya. Oke, baik para siswa sekalian, kemarin kita sudah mempelajari letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kemudian kondisi alam dan dinamika pendudukan negara-negara di dunia. Nah, kita sekarang akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya, baik kita lanjut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang ya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu alam dan aktivitas manusia. Alam yang pertama adalah tsunami, ya. Kedua banjir, ketiga gunung meletus, longsor dan badai, ya. Jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ruang dari alam ya. Tsunami, nah dari tsunami bisa berpengaruh terhadap kondisi situasi ruang ya, di mana terdapat pergeseran di lempeng dasar benua, di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang yang cukup tinggi dan berdampak banjir bandang atau banjir laut yang sampai ke daratan. Kemudian banjir, nah banjir ini bisa disebabkan oleh berbagai macam ya, bisa karena penebangan hutan, ya, kemudian sampah di sungai-sungai ya. Nah, ini menyebabkan air tergenang sehingga berdampak pada aktivitas penduduk ya. Tidak hanya di Indonesia saja ya, di seluruh dunia pun sama mengalami hal ini. Kemudian gunung meletus. Nah, gunung meletus eh, disebabkan oleh faktor alam juga ya, di mana ada pergerakan magma bumi ya, kemudian memancarkan keluar sampai ke luar daratan ya, sehingga berdampak eh, merusak sekitarnya ya, gunung meletus ini. Nah, pasti penduduk yang ada sekitarnya ini juga akan berpengaruh ya, mereka juga akan mengungsi. Tapi yang perlu diketahui bahwa dampak dari gunung meletus ini tidak hanya negatif, tapi juga ada unsur positifnya juga, karena eh, alam di sekitar gunung meletus ini, gunung berapi ini ya, setelah meletus, eh, walaupun awalnya itu mengalami kerusakan, tetapi setelah itu ya berdampak alam sekitarnya akan subur ya, karena magma bumi itu mengandung kesuburan bagi untuk unsur tanah, sehingga di sekitar gunung berapi ini bisa ditanami berbagai jenis tanaman ya. Nah, kemudian longsor, faktor alam ini yang kedua longsor. Nah, ini longsor juga ya tadi tidak jauh dengan banjir ya, disebabkan oleh penebangan hutan ya. Kemudian
berdampak erosi. Nah, kemudian tanah bergeser dan bisa mendatangkan bencana ya. Kemudian badai. Nah, badai ini perubahan alam atau iklim ya, yang perubahannya tidak bisa ditebak karena ini sifatnya dadakan ya, bisa di laut maupun di darat atau di gurun pasir ya kalau di daratan biasanya. Nah, badai ini bisa juga berdampak merusak ya sekelilingnya penduduk yang berdampak dari badai ini. Nah, kemudian dari faktor alam ini semuanya ya, dari tsunami, banjir, gunung meletus, longsor dan badai. Nah, ini berdampak bagi aktivitas manusia ya, sehingga manusia itu mencari tempat ruang hidup yang lebih aman ya, karena tempat tinggalnya telah rusak oleh faktor alam tadi. Nah, kemudian perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Yang pertama adalah pemanfaatan alam secara eksploitatif. Kedua, penggunaan lahan tidak seimbang. Nah, ini pengaruh perubahannya pemanfaatan alam secara eksploitatif, yaitu di mana alam dimanfaatkan melebihi batas, tidak dilestarikan, dan kita tidak berpikir untuk anak cucu kita ke depannya. Nah, sehingga alam bisa rusak ya, atau punah kekayaan yang ada di dalamnya ya. Nah, contoh saja minyak bumi ya, kalau kita terlalu boros eksploitasinya, itu akan berdampak, ya kita sendiri akan kekurangan gitu ya, kalau kita tidak efisien memanfaatkannya. Nah, kemudian penggunaan lahan tidak seimbang. Nah, ini jadi harusnya lahan yang dibuat perkebunan itu tidak boleh merusak hutan-hutan di sekitarnya. Nah, ini biasanya sering kita alami ya, penggunaan lahan ini berdampak tidak seimbang sehingga merusak alam sekitar. Ya tadi itu tanah longsor bisa berdampak ya ulah manusia. Jadi selain longsor ini disebabkan faktor alam, pergerakan daripada lempeng bumi ya, lapisan tanah, bisa juga longsor ini disebabkan oleh manusia ya. Ya tadi pembalakan hutan, penebangan hutan liar, dan sehingga berdampak merusak ya alam sekitar. Nah, marilah siswa-siswi kita mengambil pelajaran yang positif dari perubahan antar ruang ini, bahwa sekali lagi pengaruh perubahan ruang ya, ruang yang kita tempati ini bisa dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai manusia menjadi manusia yang selain intelek juga berwawasan lingkungan, sehingga lingkungan bisa terjaga lebih baik ya. Nah, kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian ekonomi ya. Lalu interaksi antar ruang di benua-benua di dunia yang selanjutnya adalah ekonomi. Nah, ini mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat, peluang investasi makin terbuka. Nah, maksudnya gini, pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia untuk salah satunya adalah ekonomi ya, ekonomi. Nah, dengan interaksi kita antar negara-negara di dunia ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Karena Indonesia ya, Indonesia ini kan kaya akan alam, tetapi mungkin kita kekurangan modal untuk mengolahnya. Nah, dengan interaksi dengan negara-negara maju yang cukup modalnya, kita bisa mengolah alam kita untuk semakin lebih bermanfaat dan efisien. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian bisa berdaya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat, dan peluang investasi makin terbuka. Nah, kemudian juga pengaruhnya untuk sosial budaya. Nah, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan ya. Ini sudah kita
bicarakan khususnya di Indonesia ya. Tapi namun sayang karena masa pandemi jadi kurang maksimal. Kemudian pengaruh budaya Barat dapat merusak budaya asli. Nah, budaya Barat tidak semua mendatangkan hal yang positif, itu juga bisa merusak kalau kita sendiri tidak bisa menyaringnya ya. Kemudian menurunkan kesenjangan sosial dan budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Nah, ini. Jadi kita bisa mengolah budaya kita sendiri menjadi suatu kebanggaan untuk dipromosikan ke seluruh dunia ya. Kemudian di bidang politik pengaruhnya ada potensi saling mempengaruhi antar negara, tingkat percayaan antar negara semakin membaik, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, memicu konflik di perbatasan. Nah, ini bisa juga ya dampak negatif dari bidang politik. Kemudian pendidikan. Bidang pendidikan, antara pendidikan meningkat, angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang, ya, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini pengaruh di bidang politik dan pendidikan. Oke, baik siswa-siswi sekalian, terima kasih banyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pelajaran kali ini yang bertema atau berjudul pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan yang belum vaksin agar supaya cepat vaksin ya, sehingga kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk eh, menulis kembali apa yang saya sudah terangkan di buku kalian masing-masing dan kemudian jangan lupa di-share di WhatsApp grup ya kelas masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa.